Kembali bersama kami pemirsa di tengah perayaan Hari Kartini yang menginspirasikan semangat emansipasi dan pemberdayaan perempuan dari Sampang Madura, justru terbetik kabar seorang bocah perempuan berusia 7 tahun sedang melangsungkan pertunangan dengan seorang bocah pria. Aksi pertunangan yang dianggap tak wajar ini menjadi viral di media sosial. Beginilah proses pertunangan yang berlangsung di sebuah rumah bocah wanita, tepatnya di Desa Dharma Camplong, Kabupaten Sampang Madura, Jawa Timur. Sejumlah warga yang kebanyakan emak-emak nampak menunggu giliran untuk berjabat tangan dengan seorang bocah wanita yang sedang melakukan proses pertunangan. Sang bocah tampak mencium tangan para tamu satu persatu. Tak hanya itu, dalam video amatir terlihat berbagai jenis makanan, kue, dan bingkisan dari calon pengantin pria yang telah diberikan kepada orang tua calon pengantin wanita. Sementara bocah wanita ini diberi sejumlah tanda pengikat berupa perhiasan gelang dan cincin dari calon mertua pria. Aksi pertunangan yang dilaksanakan di usia dini yang dianggap tak wajar ini pun menjadi viral di media sosial. Pertunangan diadakan berawal dari kedua orang tua bocah laki-laki dan perempuan yang sempat melakukan perjanjian atau bernazar pada saat berada di Mekah, Arab Saudi beberapa tahun silam. Donat aja. Ya itu. Ya nanti kalau udah selesai. Kalau udah selesai kuliah nanti baru Semua dewasa. kalau udah sama punya masa Kalau depan. masih ada jodoh, ya. Kalau masih ada jodoh. Setelah dilakukan proses pertunangan dan lamaran, kedua bocah ini pun resmi telah memiliki sebuah hubungan ikatan, yaitu bertunangan. Gelang. Dari Sampang, Jawa Timur, Dimas Farik, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh apa latar belakang pertunangan dua bocah di Sampang Madura, saat ini kita sudah tersambung dengan Bapak Haji Zahri, orang tua calon mempelai perempuan. Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum. Halo, Pak Zahri. Halo, Pak Zahri, bisa mendengar suara kami, Pak Zahri? Oke, kita perbaiki terlebih dahulu sambungan komunikasi kita dengan orang tua dari calon mempelai perempuan, Pak Zahri. Tapi yang ingin kita dalami sebetulnya adalah apa sih sebetulnya latar belakang kedua orang tua ini kemudian merestui ya, atau kemudian menjadi inisiator kenapa kemudian memperbolehkan anaknya ini kemudian untuk melangsungkan pertunangan, yang mana anak ini berusia 4 tahun ya Windy ya? Ya, ini sebenarnya usianya 7 tahun. Namun yang seperti kita ketahui untuk usia 7 tahun ini masih terlalu dini, atau bahkan mungkin dari anak itu sendiri apakah sudah mengerti bahwa dirinya ini sudah bertunangan. Nah, ini adalah gambar yang kami terima saat acara pertunangan itu sedang berlangsung. Dilihat di sana bahwa sejumlah ibu-ibu telah hadir dalam acara pertunangan tersebut. Nah, untuk memperdalam lagi dan juga membahas perihal masalah ini, kami akan sapa kembali dengan Bapak Haji Zahri selaku orang tua dari calon mempelai perempuan. Pak Haji Zahri, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Zahri, ini sebenarnya mengapa putri Anda ini bisa melangsungkan pertunangan, Pak Zahri? Ya, ceritanya gini Bagi, ya. Banyak Ibu ya. Ceritanya waktu di Saudi ada perjanjian dan ini masih saudara asalnya bilang. Jadi mungkin di Saudi itu nggak pengalaman, jadi saya yang mungkin itu yang pengalaman, jadi saya yang melayani di sana. Mungkin pelayanan saya itu bagus, masih ada kaitan saudara. Jadi mungkin sama Tisan itu dikasih tahu sama keluarganya, dalam pelayanan itu bagus, saya nggak mau putus sama orang itu. Jadi akhirnya punya perjanjian, kalau punya anak, saya atau perempuan atau sampean laki, itu saya mau pisahan biar nggak putus persaudaraan, bilang gitu. Jadi perjanjian di Saudi itu dipegang terus. Akhirnya
sekitar 3 tahun sama-sama punya anak. Itu lahir itu ada yang laki, ada yang perempuan. Jadi akhirnya di janji yang kemarin itu mau diteruskan bilang gitu ya. Jadi saya itu nggak bisa nolak. Saya itu dari perempuan gitu. Jadi nggak bisa nolak. Akhirnya keluarga yang di Madura itu kompak semua gitu. Jadi akhirnya dikasih, kalau adat Madura itu dikasih jajan rame-rame gitu. Jadi akhirnya anak saya itu umur melanjutkan, sekarang itu hampir 8 tahun. Jadi akhirnya dikasih pengikat gitu. Jadi pengikat tadi itu bukan pengikat antara anak saya yang di Pantuman. Jadi yang tua itu biar nggak hilang gitu. Ya, Pak Zahri. Masalahnya ya. Oke, itu kan tadi alasan yang disampaikan oleh Pak Zahri ya, kenapa kemudian pada akhirnya anak Pak Zahri mempelai perempuan ini melangsungkan pertunangan. Nah, tapi kalau untuk nikahnya ini kapan rencana, Pak? Bagaimana, Bu? Untuk rencana nikahnya itu kapan? Tanggalnya sudah dipastikan ketika anak Pak Zahri usia berapa? Sekarang umur 8 tahun. Iya. 7 tahun, 8 tahun gitu. Sekarang kelas 2 itu, Bu, SD, Bu. Yang lakinya umur 9 tahun gitu. Ya. Lakinya. Ya, untuk rencana pernikahan itu di usia berapa keduanya, Pak? Selepas kuliah, Bu. Oh, pas Selepas kuliah itu masalahnya ini. Kalau udah punya masa depan baru, meskipun orang awam seperti kita ini masih punya cita-cita anak saya ingin punya masa depan juga, Bu, gitu. Gitu. Pak Zahri, ini seumpama putri Anda nanti kalau sudah besar, sudah selesai kuliah, ternyata punya idaman lainnya, ini gimana Pak Zahri? Ya itu aja semua yang ngerjakan itu, Bu. Saya itu nggak bisa apa. Tapi itu kan saudara itu dekat itu, Bu. Gitu. Antara yang tua itu setiap bulan atau setiap tahun itu ada pertemuan gitu. Ibaratkan nyambangin anak saya nyambangin mantu saya gitu. Ya akhirnya nanti kalau selepas kuliah nggak jodoh itu Allah semua yang nakdirkan itu. Betul. Bu. Ya. Oke, tapi begini Pak Zahri, itu kan pertimbangan dari keluarga ya Pak ya. Tapi kalau misalnya kita bicara soal tradisi di sana itu memang seperti itu atau bagaimana Pak? Misalnya soal, halo, Pak Zahri bisa mendengar suara kami? Ya. Ya, menjodohkan anak sejak kecil itu memang sudah tradisi yang biasa terjadi di sana atau gimana Pak Zahri? Ya, perjodohan itu nanti kalau pernikahan itu, nanti itu kalau selepas kuliah, Bu, ya punya masa depan lah. Terserah anaknya. Kalau anaknya ada minat yang lain, masa sama. Oke. Ya, terserah gitu. Penting dari awal itu sama keluarga itu sama-sama bagus, baik gitu. Saya nggak nolak gitu. Baik. Kalau orang Madura itu, kalau nolak itu lain, Bu. Tapi milih-milih orang katanya di kita itu nggak enak gitu. Jadi antara kakek sama kakek di sini itu nggak mau putus gitu, Bu. Oke. Baik. Ya. Pak Haji Zahri, terima kasih atas waktunya bersama kami. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.